Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-154. Kali ini terambil dari Injil Markus, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, Injil Markus pasal 4, ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-34. Dan apabila saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Markus 4, ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-34 dengan judul perikop, perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mohon Tuhan, kiranya Engkau menuntun dan memimpin kami oleh kuasa Roh-Mu. Berikan kami hikmat dan pengertian yang mendalam, agar kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan pengertian dari kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca bersama-sama. Pimpin kami Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, tampaknya ya, kalau kita melihat dari pembahasan beberapa episode dari seri pendalaman Alkitab ini, kita melihat bahwa Yesus sedang berusaha menyampaikan atau menjelaskan mengenai hal kerajaan sorga atau hal kerajaan Allah kepada setiap pendengarnya, termasuk murid-muridnya juga. Jadi orang pada masa itu, di abad mula-mula, di tengah-tengah bangsa Israel, mereka mempunyai satu harapan mengenai kerajaan Allah itu bicara sesuatu hal yang sifatnya fisik. Tentu mereka akan wajar ya, misunderstanding. Salah memahami bagaimana cara kerjanya Tuhan. Salah memahami bagaimana maksud dan kehendak Tuhan yang sejati. Salah memahami esensi dari kedatangan Kristus. Sama seperti kebanyakan kita sekarang juga kan, banyak pengajaran-pengajaran yang juga saya pikir salah memahami. Tuhan menebus kita, Tuhan menyelamatkan kita, tujuan sejatinya buat apa? Yang lucunya sekarang malah orang lebih suka menggembar-gemborkan tentang hidup diberkati, tentang hidup berkelimpahan, tentang hidup menjadi kaya, semakin kaya, luar biasa kaya. Seakan-akan Injil kemakmuran itulah tujuan Tuhan datang ke dunia ini. Bicara soal kelimpahan, kemegahan, kemewahan hidup di dunia ini. Kalau saudara berpikir seperti itu, ya mungkin saudara kembali harus belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Karena ternyata Tuhan juga berbicara meluruskan hati dan pemikiran dan pemahaman mereka pada waktu itu. Bahwa kerajaan atau hal kerajaan Allah itu bukan itu. Yesus sudah pernah berkata ya, di dalam firman Tuhan juga pernah diajarkan bahwa kerajaan sorga itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kuasa, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan melihat poin-poin apa yang disampaikan di dalam perikop ini. Ya, di dalam pembahasan Markus 4 ayat yang ke-30 sampai 34 ya. Yesus dalam hal ini memberikan khotbah dengan menggunakan sebuah perumpamaan.
Nah, menjadi sebuah kebiasaan juga termasuk bagi para guru rabi Yahudi, ya pengajar Yahudi itu, untuk mengajar dengan perumpamaan dan cerita analogi. Nah, tetapi Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk mencari siapa yang mau sungguh-sungguh beroleh pengertian. Ya. Makanya penekanan Yesus ialah selalu siapa yang mendengar, siapa yang punya telinga hendaklah ia mendengar. Itu adalah sebuah idiom semitik, ya. Itu adalah sebuah istilah yang artinya kalau kamu dengar, kamu juga harus mentaatinya. Nah, di sini disampaikan mengenai perumpamaan biji sesawi. Kita harus relate terlebih dahulu, biji sesawi ini apa? Saya juga belum pernah melihat karena berhubung saya belum pernah pergi ke Israel, ya saudara ya. Saya tidak bisa melihat secara langsung bagaimana bentuk ukuran dari biji sesawi. Saudara yang pernah ke sana tentu saudara pernah tahu, ya. Sudah tahu maksud saya. Tapi saya juga pernah melihat di internet, ya. Walaupun saya tidak pergi ke sana, tapi setidaknya saya pernah melihat gambarnya di internet bahwa ini memang biji yang sangat kecil. Ini mewakili sebuah idiom dalam sastra rabbinik untuk menyatakan sesuatu yang sangat kecil dan tidak berarti. Nah, Tuhan Yesus memberikan gambaran bahwa kerajaan Allah itu, hal kerajaan Allah itu sesuatu yang dipandang tidak berarti, dipandang kecil, dipandang tidak ada gunanya, tidak berharga. Itulah hal kerajaan surga. Firman Tuhan juga menegaskan, pemberitaan Injil itu adalah sebuah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bagi dunia, berita Injil itu adalah kebodohan. Dipandang hina, dipandang kecil. Inilah kerajaan surga, inilah kerajaan Allah, saudaraku. Murid-murid Yesus, mereka juga dipandang kecil. Yesus berserta dengan 12 muridnya kan, ini bisa dibilang kelompok kecil doang, saudaraku ya. 13 orang, kelompok kecil. Dipandang kecil, dipandang tidak ada berarti. Nah, tapi saudara tahukah saudara, dari Yesus bersama dengan 12 muridnya, hari ini bagaimana? Bagaimana kebenaran Injil itu sudah menjangkau jutaan bahkan miliaran jiwa. Entah mereka menerima Yesus atau tidak. Yang pasti itu sudah menjangkau miliaran jiwa lah saya pikir saudara gue ya. Karena kan sudah begitu banyak orang dari sekian ribu tahun yang lalu yang meninggal berita Injil, sudah begitu banyak yang meninggal juga, sudah banyak yang sudah pulang ke sorga, saudaraku ya, di dalam iman percaya mereka. Nah, saudaraku, biji sesawi itu biji yang sangat kecil, tetapi ketika ia ditaruh ke dalam tanah, ditanam, ia bisa tumbuh menjadi semak besar, bahkan bisa setinggi 2-3 meter. Ya, saking besarnya itu, semak ini ya, semak besar ini bisa menjadi tempat burung membuat sarangnya. Nah, ini sebenarnya kalau saudara membaca kebenaran ini dan saudara memahami kitab Torah dengan baik, maka apa yang Yesus ungkapkan ini sebenarnya ada hubungannya dengan tulisan di dalam perjanjian lama, khususnya Daniel 4 ayat 12 dan juga Yeskiel 17 ayat 23 ya. Saya akan baca. Yeskiel 17 ayat 23 berkata, di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia. Ini ku-nya itu menggunakan huruf besar menunjukkan kepada Tuhan. Akan kutanam dia agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Ini sebenarnya ada di dalam tulisan ini ya. Kalau dikatakan di sini biji sesawi juga akan menjadi besar dan mengeluarkan cabang-cabang sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Sama. Ya, sekarang Daniel 4 ayat 12 ya. Kita akan baca Daniel 4 ayat 12 berkata demikian. 11 dan 12 ya.
Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Nah, ini memang adalah kata-kata ungkapan yang jauh lebih, yang timelinenya jauh daripada perjanjian baru. Ini Daniel sama Yeskiel kan sudah jauh lebih duluan ada, sudah di zaman para nabi-nabi, zaman perjanjian lama. Mereka menggunakan istilah, idiom, bahasa-bahasa sastra yang mungkin lebih gimana ya, lebih puitis, lebih sulit kita pahami konteksnya. Tetapi ketika Yesus menyampaikan tentang perumpamaan tentang biji sesawi ini tadi, ini sangat relate sekali. Burung-burung di udara yang bersarang di cabang-cabang dari pohon sesawi tadi, saudara ya, sesungguhnya itu mewakili bangsa-bangsa lain. Ya, ini tafsirannya mewakili bangsa-bangsa lain. Orang Yahudi tahu, saudara ya, bahwa konteks dari burung-burung tadi, audiens Yahudi itu mengerti bahwa bangsa-bangsa lain itu diwakili dengan yang namanya burung-burung yang bernaung di bawah cabang-cabangnya. Ya, di bawah kekuasaan kerajaan yang besar. Ini menunjukkan bahwa Yesus sedang menubuatkan bahwa kerajaan Allah itu tidak lagi eksklusif bagi orang Israel saja. Dan ini lumayan mengejutkan audiens Yahudi, karena mereka tidak membayangkan kalau bangsa-bangsa lain bisa masuk dalam kerajaan Allah. Karena bagi mereka, merekalah umat pilihan, merekalah umat kepunyaan. Tapi Yesus menyatakan sesuatu yang berbeda. Tidak lagi Israel ini eksklusif satu-satunya, tetapi yang eksklusif itu siapapun, saudara, dari suku, bangsa, dan bahasa manapun. Kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus dosa dunia, yang sudah menyelamatkan engkau, maka engkau dengan iman, dengan pengharapan, dengan mulut engkau mengaku, dengan hati engkau percaya, maka engkau akan diselamatkan. Engkau akan mendapat bagian karena iman. Itu adalah suatu bagian yang eksklusif juga, saudaraku ya. Jadi bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan dicangkokkan lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara mendapatkan jalan. Walaupun saudara bukan keturunan Abraham, kita ini bukan keturunan Israel eksklusif di mana Tuhan mengikatkan perjanjiannya lewat hukum Taurat, lewat Musa. Saudara tidak punya istilahnya tuh aliran darah mereka, tetapi oleh karena darah Yesus yang mati di atas kayu salib, dan dengan iman saudara memandang bahwa Yesus juga mati bagiku, bahwa Yesus juga mati menyelamatkanku, maka saudara akan menerima keselamatan lewat jalur iman. Dan memang keselamatan itu hanya oleh iman, hanya oleh percaya. Saudara tidak perlu harus mencari silsilah, saudara. Oh, apakah aku ini keturunan orang Israel? Oh, jangan-jangan aku ini keturunan Yahudi. Oh, jangan-jangan aku ini keturunan Yehuda. Jangan-jangan aku ini keturunan suku Lewi. Lalu ketika saudara tidak mendapati bahwa saudara adalah keturunan mereka, saudara kecewa. Jangan. Keselamatan itu hanya oleh iman. Mau dari bangsa manapun, mau dari bahasa manapun, mau dari suku manapun, saudara. Kalau saudara dengan iman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan menerima kerajaan Allah dalam hidupmu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari percaya dengan kesungguhan hati. Ya, kerajaan Allah itu digambarkan oleh Yesus dimulai dari sesuatu yang kecil. Bukan dari revolusi politik, bukan dari kekuasaan militer, tetapi dari sekumpulan Yesus dan 12 muridnya yang dipandang tidak berarti, tapi ternyata hari ini berkembang secara luas, secara rohani, dan secara global. Injil menjangkau bangsa-bangsa di mana-mana. Mau ada yang menerima, mau ada yang tidak menerima, yang pasti berita Injil yang tadinya digerakkan oleh orang-orang kecil yang tidak dipandang ini, nelayan-nelayan yang tidak punya background eksklusif pengajaran firman, bukan background dari
rabi-rabi yang terlatih, bukan, tetapi mereka orang yang dipandang hina, dipandang rendah, tapi dipakai Tuhan luar biasa untuk menggoncang dunia ini. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari. Siapa saudara? Apakah saudara orang kecil, orang miskin, orang dari kampung, orang yang tidak dipandang? Berjalanlah bersama Tuhan. Pandanglah kepada Yesus. Banggalah atas apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidupmu. Jangan lagi melihat dirimu yang hina. Karena setiap manusia lahir ke dunia ini lahir dalam keadaan berdosa dan hina. Tapi bersyukurlah karena ada satu pribadi yang sudah menebus saudara, yang mengasihi saudara, yang menyelamatkan saudara. Tuhan sangat peduli dengan kehidupan kita sekalian. Jadi belajarlah untuk dengan iman percaya, bergantung, bersandar, berharap hanya kepada pertolongannya. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan, dan mari kita sama-sama merendahkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang mengangkat hati kami, membuka hidup kami Tuhan ke hadapan-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan, tidak ada yang terselubung yang tidak akan Engkau singkapkan Tuhan. Segala dosa pelanggaran kami, semuanya kami mau akui, ampuni kami Tuhan. Dan kami mau memohon Roh-Mu kiranya menuntun kehidupan kami. Dari kemuliaan menuju kemuliaan, dari pengudusan menuju pengudusan yang sejati di dalam Engkau Tuhan. Layakkan kami supaya kami menjadi pribadi yang hidup berkenan, yang menyenangkan Tuhan, namun juga yang penuh belas kasihan, yang selalu memandang bahwa kami ini adalah hamba yang tidak berguna, kami tidak patut memegahkan diri apalagi merendahkan orang lain. Karena kami memandang bahwa hidup kami hari ini hanya semata oleh karena anugerah. Oleh sebab itu kami mau bergantung bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan memohon pertolongan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan kiranya itu dalam hati kami supaya kami terus dengar-dengaran dan mengingat. Kami mempunyai telinga dan kami mendengarkan, kami mau melakukannya dengan taat Tuhan dan setia. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.